Aku melihatmu berlari memendam kecewa yang mendalam karena tak dapat mengerti inginmu. Tangismu menyiratkan kesedihan dan kesal yang membuatku hanya dapat memaku melihatmu berlalu dariku. Guratan amarah itu menyerat tegas di wajahmu, dan tak ada lagi yang dapat kuperbuat untuk membayar rasa bersalah ini. Aku ingin abaikan semuanya dan menggenggam erat tanganmu serta berlari bersamaku. Namun, kakiku terjerembab dan harus berhenti. Sudah kubilang, jangan mendekati Ratmi. Masih banyak gadis lain yang lebih baik darinya. Suara itu berasal dari pria tua itu sambil bersandar di antara dinding dan jendela yang terbuka di teras. Ia menggapit lembaran kertas sigaret, lantas menggulungnya dengan tembakau dan cengkih yang ia racik sendiri. Tapi kami saling mencintai, Mbah, ujarku tanpa berusaha membantahnya. Cinta itu bisa berubah seiring berjalannya waktu, imbuh kakek. Orang saling cinta kok dilarang toh, Mbah? Kata kakak perempuanku yang duduk di sebelahku menggendong anak laki-lakinya. Ratmi itu seorang janda dan punya 2 anak yang sudah besar, sedangkan Rian itu masih muda dan lajang. Baru menikah saja, Rian sudah harus bingung mikir biaya sekolah anak Ratmi. Serga Mbah yang rambutnya dipenuhi uban, namun masih terlihat kekar dengan batang rokok berasap yang terus diisapnya. Tapi apa yang dibilang Mbah itu ada benarnya loh, Yan. Sebaiknya dipikirkan lagi keputusanmu untuk menikahi Ratmi, sahut ibuku yang datang dari arah dapur membawa secangkir kopi permintaan kakek. Masalah ekonomi itu rumit setelah menikah. Menikah itu tidak hanya menyatukan 2 hati seperti yang banyak orang katakan, tapi juga menyambung hubungan baru dengan keluarga lain, dan kamu harus beradaptasi dengan kebiasaan mereka, ujar kakek memberikan nasihat. Apalagi kamu baru lulus kuliah dan baru saja mengenal satu wanita sudah mengajaknya menikah, imbuhnya. Aku hanya diam tak berani mengeluarkan suara. Kakak perempuanku juga mulai menasihatiku serta memberikan saran agar menuruti nasihat kakek. Karena merasa tak ada yang mengerti, aku pergi meninggalkan mereka. Aku mengerti, Mas, usia kita terpaut cukup jauh. Akan banyak pihak yang tak akan menyetujui hubungan kita, ucap Ratmi. Tapi aku gak peduli. Aku gak mau dengar omongan orang lain. Yang menjalani hubungan ini kan kita, bukan mereka. Kita tak perlu dengerin omongan mereka, kataku meyakinkan Ratmi. Sebelum hubungan kita semakin jauh, sebaiknya kita berpisah sekarang saja, Mas, kata Ratmi putus asa. Aku mengingat ucapan Ratmi kala itu. Mengingatnya membuatku terenyuh dan merasa sangat berdosa. Aku sangat mengagumi sikap Ratmi yang begitu tangguh sebagai orang tua tunggal bagi kedua anaknya yang baru menginjak sekolah dasar dan taman kanak-kanak. Ia tak pernah mengeluhkan masalah kehidupannya padaku, malah memberikan semangat dan membuatku semakin dewasa bersikap. Aku mengenal Ratmi ketika tak sengaja menumpahkan mangkuk baksonya saat jam istirahat kerja. Kami bekerja di tempat yang sama sebagai buruh pabrik. Dengan mentraktirnya makan bakso, itulah cara kami berkenalan. Mengingat perkataan kakek menjadikanku tak tenang melakukan banyak hal. Apa yang dapatku berbuat untuk meyakinkan keluargaku? Sedang aku baru saja bekerja 1 tahun ini dengan tanggungan motor, cicilan, dan terkadang masih meminta uang bensin pada ibu. Melihat rumah tangga kakakku yang sering cekcok masalah ekonomi, membuatku ikut pusing. Hutangnya berjibun dan suaminya hanya seorang tukang bangunan. Aku mengambil salah satu batang rokok dan membakarnya. Menghisapnya dalam-dalam, aku menatap langit yang begitu cerah dengan awan yang berjalan beriringan, menghembuskan asap perlahan ke udara, seolah berada di langit. Lantas menghela nafas panjang-panjang, karena merasa banyak beban. Aku menarik tasku dan menuju halaman depan dan menaiki motor, kemudian menarik gas pergi. Mas, aku dengar dari para tetangga kalau keluargamu tak menyetujui rencana pernikahan kita.
Aku sudah menduga hal itu akan terjadi, Mas, ujar Ratmi ketika aku menemuinya di rumahnya. Memang sebaiknya kita tidak bertemu untuk saat ini, Ratmi, kataku perlahan. Apa, Mas? Kata Ratmi terkejut dan mencoba menegaskan kembali ucapanku. Aku bingung, Ratmi. Kelihatannya orang tuamu juga tidak begitu menyukaiku, kataku merendahkan nada suaraku tanpa melihat wajah Ratmi. Mas kan pernah bilang, jika kita yang menjalani hubungan ini, bukan mereka. Kita makan juga tidak minta mereka. Lantas kenapa kamu sekarang berubah, Mas? Bukan begitu, Ratmi. Kalau kita terus bertemu, keluargaku akan semakin mendesakku untuk memutuskan hubungan kita. Apalagi mbahku. Beliau begitu tidak menyukai hubungan kita. Mbah itu orangnya keras kepala loh. Aku sudah pernah bilang kan, Mas, dulu untuk segera mengakhiri hubungan kita. Setelah semua terjadi, kamu dengan mudahnya berkata begitu. Aku kadang menaruh hati padamu, Mas, dan yakin akan perasaanmu, kata Ratmi mulai meneteskan air mata. Maafkan aku, Ratmi, tapi apa yang bisa aku berbuat saat ini? Aku bingung, ucap lirih seraya memohon dan menggenggam tangan Ratmi. Pasti ada wanita lain, tugasnya cepat. Apa maksud perkataanmu, Ratmi? Aku tersentak dan memandang wajahnya yang terus menangis. Langit sore kali ini begitu jingga, matahari seolah enggan segera mempercepat langkahnya. Mungkin ia masih ingin memberi terangnya. Aku duduk menekuk lutut, menaruh satu tanganku di atas lutut yang lain, dan bersandar di kursi dekat jendela di teras. Aku menunggu langit segera gelap dengan hanya menghisap batangan berasap ini. Sepulang kerja, rasanya malas memasuki rumah. Ayah bisa mengerti perasaanmu. Akan tetapi, apa yang dikatakan kakekmu itu memang benar. Kamu harus mempersiapkan mentalmu menghadapi kehidupan baru. Semua tak semudah kelihatannya. Kamu harus yakin dengan hatimu dan berpikir lebih dewasa untuk mengambil tanggung jawab baru. Ayah, begitu. Aku terkejut dan terdiam lama seraya menerka-nerka ucapan ayah. Ternyata aku hanya bermimpi bertemu ayah. Rian, ngapain kamu tidur di luar? Segera masuk. Tidak baik maghrib-maghrib begini tidur, teriak ibu. 6 bulan kemudian aku mendengar Ratmi menikah dengan seorang duda tak memiliki anak yang bekerja sebagai teknisi. Aku memang memutuskan untuk bekerja di luar kota dan mengatakan pada Ratmi akan kembali 3 tahun lagi. Jika aku kembali, aku akan segera meminangnya. Ternyata Ratmi tak yakin dengan ucapanku dan memilih menikah lebih dulu. Aku kecewa menerima kabar ini, namun mungkin adalah jalan kami untuk menggapai kebahagiaan kami masing-masing.